pasangan suami istri yang melakukan perjalanan keliling dunia menggunakan mobil pribadi, yaitu Toyota Fortuner. Kabarnya pernah ini ya Pak ya, sempat ada penahanan oleh tentara Rusia ya Pak ya? Kan setiap negara kita beli, istri beli SIM card, mungkin ada yang laporin kita, tahu-tahu ada tentara. Jadi mereka pakai baju model tentara, loreng, tapi dikeluarin. Jadi nggak kayak yang tentara kita resmi gitu ya. Saya pikir mereka cuma mau nanya SIM dan surat-surat, mereka enggak. Mereka bawa paspor saya, suruh ngikutin mobilnya mereka. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebaran yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Pak, sorry Pak, kenapa sih Pak pilih mobilnya bensin Pak? Karena setahu saya kalau di beberapa negara itu justru lebih banyak yang pakai diesel ya Pak ya, timbang yang bensin. Jadi kan saya coba browsing ya, itu nggak pernah detail mereka bicara. Salah satu yang memberanikan saya untuk pergi keliling dunia karena tadi ada teknologi komputer, jadi kita bisa Google Maps, kita bisa browsing web orang, atau kita bisa browsing flight log-nya gitu ya. Jadi saya hanya berpikir begini, kan kita suka ngelihat ya mobil-mobil diesel, kalau kayak Land Cruiser atau apapun juga pasti gas, dia akselerasi langsung hitam kayak bus gitu ya. Nah terus saya kebayang, saya jalan kan puluhan ribu km. Terus saya ngelewatin daerah-daerah yang saya sadarin tuh bukan kota besarnya. Saya khawatir kalau nggak dapet diesel yang bagus, solar yang bagus. Ya akhirnya pas kita jalan segitu jauh, nozzle-nya problem, akhirnya asapnya hitam. Nah, saya kebayang karena baca di salah satu blog juga kalau kita emisi gas buangnya nggak bagus. Jadi waktu sebelum berangkat, mobil saya bawa juga ke Auto 2000 untuk dicek emisi gas buangnya gimana. Masuk standar Eropa enggak gitu. Orangnya juga bingung buat apa Pak pakai standar Eropa gitu. Ya pokoknya saya butuh gitu. Jadi saya sampai ngeprint hasil print out-nya dan itu saya bawa. Karena in case nanti ada apa-apa di luar, saya bilang saya udah tes, oke kok gitu. Jadi akhirnya saya pilihlah mobil bensin. Ternyata waktu sampai di Eropa, khususnya Eropa Barat ya, itu hampir semua mobil diesel. Sampai kita lihat mobil mewah-mewah yang kalau di sini sedan-sedan yang mewah tuh pas lampu merah, tau-tau kok bunyinya kayak truk gitu, diesel gitu, nggak ngebayang. Jadi hampir semuanya kayak mereka diesel. Ya saya nggak berani ambil risiko ya, karena kita kan lewat Kamboja, lewat Laos ya, mungkin mereka kualitas solarnya kurang bagus, atau lewat Siberianya Rusia seperti itu. Nah juga saya mau ceritakan, di Siberia itu, maksudnya di perjalanan di Rusia pedalaman, itu kalian jalan 24 jam juga nggak usah khawatir karena pom bensin itu selalu buka. Walaupun pom bensin kecil ya, dan itu kan setiap beli bensin yang turun istri saya, itu kalau di Rusia yang jaga itu ibu-ibu tua, jadi udah kayak nenek-nenek, dan kayak di kerangkeng gitulah, jadi kacanya tuh ada kayak tralisnya, kita tinggal ngomong mau beli berapa rubel, ya udah kita kasih uangnya, dia setel, terus saya yang ini pompanya gitu. Oke, Mas Tony, monitor mungkin ada pertanyaan untuk Bu Yana, Mas Tony. Bu Yana, kalau makanan ada masalah Bu selama perjalanan? Enggak. Gampang sekali. Kita Muslim ya, jadi sempat enggak. Yang pasti kan ayam selalu ada, ikan ada. Ya. Jadi makan nggak ada terlalu masalah berarti. Ya, ada bawa makanan dari Indonesia Bu? Jadi nggak kayak kita dari Jakarta ke Surabaya atau ke Bali gitu ya, naik mobil tuh pasti ada malam kan ada mie tek-tek, ada sate, ada gulai apa gimana di pinggir jalan atau di warung-warung ya. Ya mereka kalau di sana nggak ada warung, jadi malam ya tutup. Jadi kita biasanya bawa di mobil harus makanan ada kecil lah ya. gitu. Ada cemilan. Ya roti, apa biskuit gitu. Kalau baju gimana Bu? Pak, pemakaiannya, pemilihannya gimana sih? Nyuci baju? Memang terlalu banyak karena baru pertama kali. Jadi sebetulnya cukup baju untuk seminggu lah paling enggak. Karena kita selalu cari tempat penginapan, yang ada kalau enggak kita cari yang ada coin laundry. Jadi kita nginep di hotel, kita cari yang ada laundry coin.
ya kita cuci lah gitu. Jadi biasanya kan kita 3 hari atau 4 hari sekali tuh cari penginapan yang ada washing mesinnya. Nah, kita kan udah numpuk tuh kita cuci, ya pokok semalaman itu habis dicuci kan pakai AC, ya kita keringin di AC. Kalau nggak kering ya kita jemur di mobil. Selama perjalanan pakai AC juga, akhirnya bajunya juga kering. Nah, dengan kita memanage pakaian seperti itu, jadi waktu kita sampai di Jerman, kita pulangin 3 koper ya. Jadi pertama kita bawa 6 koper, akhirnya kita pulangin 3 koper. Itu isinya pakaian. Karena buat saya tuh mungkin untuk stok 3-4 kaos sudah cukup gitulah ya. Karena bisa berulang lagi. Atau mungkin kalau perempuan mungkin lebih lah, tapi ya seminggu tadi itu. Jadi sebenarnya dengan 2 koper aja udah cukup gitu, cabin bag koper gitu. Pak Teddy, mau tanya dong, selama di perjalanan Pak, ada masalah sama mobilnya nggak sih Pak? Nah ini jadi saya tuh kagum juga. Jadi sebenarnya tuh yang saya khawatirkan bukan hanya mobil mesinnya, tapi ban ya. Ban, okay. Jadi saya sebelum berangkat itu udah coba nurunin ban serepnya Fortuner sampai itu setangnya yang buat ngongkel itu nurunin ban sama naikin ban itu saya plus supaya dia nggak gerak-gerak. Saya minta tolong ada supir saya gitu ya, dia bisa. Saya sampai berangkat tuh nggak bisa, nggak ketemu itu ujungnya gitu loh. Ngebayang. Kan Fortuner kan bannya di bawah itu ya, jadi kita ada lubang di belakangnya itu dekat bumper, kita masukin nanti dapat deh tuh perempuan sama lakinya, terus kita putar. Nah itu sampai berangkat saya belum bisa gitu. Tapi ya karena waktunya udah mendesak aksinya, ya udah saya berangkat aja. Saya pakai ban Gajah Tunggal. Jadi baru saya beli Gajah Tunggal GT Radial yang All-Terrain. Itu jalan sudah 60.000, bahkan sampai hari ini itu mungkin mobil udah jalan 80.000. Itu 4-4-nya masih saya pakai dan kembangannya masih bagus. Yang serepnya belum pernah turun. Itu saya pakainya di cuaca panas di Kamboja, di Singapura, Malaysia. Terus udah gitu cuaca es waktu kita di Kazakhstan sama di Cina. Ya, itu ada saljunya. Memang saljunya belum salju yang jadi kayak kristal es gitu ya. Jadi baru salju numpuk, udah gitu langsung sapu sama ada truk saljunya. Tapi istilahnya ya kondisi emang udah bersalju, bukan hanya licinnya tapi temperaturnya. Nah saya kan dalam perjalanan tuh saya informasiin ke orang Gajah Tunggal juga ya. Dia bilang, Pak sebenarnya biasanya kita 40.000 km tuh udah ganti ban Pak gitu. Nah saya fotoin dia tuh waktu kita di Nordkapp di Norway, kita foto itu kembangnya. Terus waktu kita juga di Cina kita foto kembangnya juga waktu habis dari salju itu. Dan waktu cuaca dingin pun itu gripnya juga oke gitu, jadi karetnya itu tidak mengeras. Padahal si orang Gajah Tunggal bilang biasanya, nggak tahu dia bilang itu beneran apa enggak, tapi harusnya saya kirim ke Eropa sama kirim ke Afrika atau ke Asia itu beda Pak, komposisi. Ada spesifikasi yang beda ya Pak ya. Kalau untuk ini Pak, sorry Pak, kalau ban kan tadi kaki-kaki nggak ada masalah ya Pak ya. Kalau untuk mesin Pak, ada kendala nggak sih Pak? Bagus banget. Jadi kita bawa spare part tuh, kita bawa flat coupling, kita bawa brake pad juga, sama ada disc brake, disknya. Kita bawa coil, kan dia pakai coil ya. Coil untuk businya, kita bawa busi 2 set, kita bawa lampu-lampu, kita bawa wiper, satu pun nggak ada yang dipakai. Oke, berarti nggak ada yang diganti sama sekali ya Pak ya? Servis 5 kali. Jadi kita servis tiap 10.000 kita 5 kali servis. Dan itu kan servis pertama di Cina, servis kedua di Rusia, Moskow. Itu mereka bilang, wah bagus ininya, kan saya tanya businya perlu diganti nggak perlu dicuci juga, dia bilang, cuman dia lihat pembakarannya oke, ya udah gitu. Oke, Mas Tony mungkin ada pertanyaan lagi Mas Tony? Bu Yana mungkin selama perjalanan ikut nyopir atau jadi cuma navigator aja Bu? Navigator aja. Mengarahkan. Oh gitu. Jadi selama perjalanan mengarahkan Pak Teddy aja ya?
Nah, mengarahkannya juga ini mungkin ada pengalaman, mungkin teman-teman juga. Itu, Pak? Kita mulai Kamboja tuh jalannya di sebelah Ya. Nah, Bu Yana tuh kan nggak bisa nyupir. Jadi kan posisi mata saya tuh adanya di sebelah dalam jalanan. Bukan di tengah gitu ya. Nah, kalau kita mau nyusul ini yang kadang-kadang repot gitu. Jadi udah kosong belum? Iya. Pas saya keluar gitu ternyata wah mobilnya udah deket banget gitu. Jadi nggak bisa kira-kira kan kadang-kadang. Kayaknya jadi cukup kok gitu. Itu yang problemnya kalau bareng orang yang nggak bisa nyupir, udah pertama nggak bisa nyupir juga mengenai feeling jarak pun juga nggak pas gitu. Nggak pas ya. Kayaknya aman kok, cukup kok. Gitu kalau jalan yang 2 arah, bus-bus cepat itu kan, saya biasa kan yang dekat trotoar kan. Kalau sekarang kan benar-benar kayaknya tuh udah menuju ke arah saya. Di awalan stres juga kan busnya di sampingnya dia persis gitu jadinya. Selama perjalanan ada tempat yang mungkin senang banget Pak, memberi kesan apa gimana? Gimana aja tuh Bapak sama Ibu? Di Turki, Kappadocia, saya naik balon udara. Itu saya senang. Kenapa? Karena saya rasanya bisa mengalahkan rasa takut saya, gitu kan. Saya takut ketinggian kan, jadi itu benar-benar pengalaman banget itu. Dari sisi saya sebenarnya kan memang saya tuh senang sekali ada di jalanannya gitu loh. Jadi saya menikmati perjalanan tuh bukan cuman mengunjungi objek wisata tapi ada di jalannya itu. Jadi ya pertama waktu kita di Laos itu yang naik puncak gunung turun naik nggak habis-habis itu pertama seneng tapi lama-lama bosen juga gitu dan capek kan nyupir bolak-balik terus masuk ke Cina itu yang bilang sama si agennya kan ikut di mobil kita terus mereka jadi duduk saya kayak nyupirnya tuh melayang abis dari Laos itu padahal Laos tuh jalanannya mulus karena dibantu Cina kan dia buat jalanan highway-nya itu waktu lewat tolnya mereka tuh waduh halus banget dan kayak ngambang gitu. Jadi nggak berani cepet-cepet juga awalnya ya, tapi berikutnya udah. Nah terus juga waktu kita di Rusia, kalian bayangin nggak? Jadi kalian ada dan itu jalanannya sepi banget. Kalau di Rusia bisa kita tuh ketemu mobil tuh baru 10 menit lagi atau 15 menit lagi baru ketemu papasan. Dan itu kiri kanannya tuh warnanya hijau kayak permadani. Itu yang kayak lumut gitu. Dan itu kayak laut, jadi batasnya tuh seringkali tuh kayak horizonnya gitu. Jadi karena nggak ada benar-benar flat datar, warnanya hijau dan ya berapa kali saya berhenti gitu hanya untuk megang atau apa gitu kan kita sering lihat di National Geographic tuh seperti itu ya menyamankan gitu suasananya tuh menyegarkan mata ya Pak ya. Bagaimana? Menyegarkan mata ya suasananya Pak ya. Jadi bukan hanya menyegarkan mata tapi kamu ngebayang ada di satu flat datar dan kan dingin kan, nah, jadi benar-benar tuh tranquility seperti itu. Sorry mau tanya lagi, kan tadi Pak Teddy sempat nyebut Cina ya Pak ya. Nah di Cina ini Pak Teddy juga sempat mampir ke dealer Wuling dan disambut baik oleh pihak dealer ya Pak ya. Iya. Bapak kan Toyota Fortuner gitu Pak. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi sebenarnya kan saya waktu kita berangkat tuh kayaknya Wuling baru-barunya ya saya pengen memamerkan juga bahwa kita dari Indonesia ya kebetulan kan dan Wuling kan kelihatannya di Indonesia bukan hanya sekedar manufaktur di sini. Jadi sebenarnya itu pemikirannya ada strateginya juga. Jadi kita ke Wuling itu terutama memperkenalkan sayanya ya terus dari Indonesia dan dia juga lihat kan mobil Toyotanya saya bilang ini ya full assembling full hampir lokal kontennya Indonesia tapi di merek kita. Nah, intinya gini, tadinya pemikiran saya itu juga yang saya strategi saya sponsorship berikutnya gitu. Jadi kan karena Wuling baru di sini, pasti dia perlu tes ya, perlu testing ini karena kan kesulitan dari masuk ke yang sudah mapan adalah produk mereka nggak mungkin seperti itu juga gitu.
Pak Teddy sempat ke Spanyol Pak, ke Barcelona. Terus sempat ada insiden juga kaca mobil Pak Teddy itu dipecahin ya Pak ya? Ya. Nah ini ada fotonya. Itu bisa diceritain Pak gimana Pak kronologisnya Pak? Iya, jadi kita kan ke tempat wisata. Tempat wisatanya bagus sekali, itu kayak di pinggir pantai gitu ya. Nah, kita jalan-jalan di situ sekitar 3-4 jam. Itu di Barcelona? Di Barcelona. Iya. Ramai itu, daerah wisatanya ramai. Kita parkir bareng dengan mobil-mobil lain juga gitu. Kita 3-4 jam, pas saya balik, parkir langsung ke sisi supir. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Saya yang kesini langsung, ya ampun saya bilang gitu. Kenapa dia baru nggak ngeh kan? Saya kasih lihat, bolong itu. Aduh, itu benar-benar kaget banget. Barang yang hilang apa aja Bu? Jadi ada tempat CD dengan CD-CD-nya, CD lagu, terus ada peralatan sholat, sama tas saya baru beli tas di Rusia, di Kazan. Cuman begini, saya awalnya tuh berprasangka baik ya, karena kita itu jalan tuh sebenarnya udah separuh lebih lah kita perjalanan, dan selama ini di tempat-tempat yang paling ekstrim sepi aja kayak Rusia tuh kita nggak mendapatkan gangguan apapun ya. Jadi waktu kita di Barcelona yang kotanya ramai dan itu terkenal kota turis, toto ada gini. Saya pikir tuh tadinya berprasangka baik tuh begini. Kan kita waktu sebelumnya mampir di Madrid, kita ke kedutaan, dan di kedutaan kebetulan kosong, duta besarnya lagi pergi, ada lokal staffnya. Mereka tuh baru ada acara mungkin berapa hari yang sebelumnya kami datang. Kita dibawain Coca-Cola tuh satu kerat gitu. Coca-Cola sama jus. Sama jus. Nah saya pikir apa karena goncangan, terus cuaca waktu dijemur di Barcelona tuh panas, terus si sodanya tuh pecah, terus akhirnya kacanya jadi pecah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita parkir tuh kalau di Eropa, terutama Eropa Barat tuh parkir tuh bisa berketemu bumper gitu, mepet banget. Apa karena saya mampir mepet, orang yang di belakang saya atau di depan saya marah, pecahin gitu. Di wiper saya itu diselipin kan toko aksesoris lah untuk kalau mau perbaikin mobil lah. Mas Tony, ada yang mau tanya lagi Mas Tony? Cukup kalau dari saya. Oh ya, tadi ada beberapa audiens yang sudah ngirim pertanyaan ke kami. Ini yang pertama ada dari Guntur Sujono. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi kendala AC Fortuner yang tidak dilengkapi dengan heater saat melewati wilayah dingin? Gimana Pak? Jadi kita ngerasakan ini waktu di Kazakhstan. Tapi yang paling parah waktu kita di Cina. Jadi kita sebelumnya udah beli heater, itu heater portable kecil yang pakai colokan. Kita beli di Jerman, dan waktu kita pasang itu ternyata ya nggak pengaruh apa-apa. Jadi bahkan waktu yang di Cina kita di salju itu ya cuman segede, yang clear tuh cuman segede mangkok gitu aja. Itu ya saya ngintip dari situ selama salju. Jadi emang susah, terutama mobil-mobil yang sudah di-assembling di sini, dibuat di sini, pasti dia nggak akan dilengkapin heater. Jadi kita pasang yang paling pol juga, itu kan paling polnya kalau nggak salah 28 ya. Itu juga nggak pengaruh, malah jadi susahnya kita nyupir di daerah dingin kalau kita nggak punya heater gini. Jadi waktu cuaca dingin di luar, kita AC kita matikan, itu kacanya berembun. Jadi itu mulai dari kita di Eropa, di Rusia, itu kalau malam waktu nyupir, jadi pas dingin-dingin pun kita akhirnya kadang-kadang kita harus nyalain AC-nya lagi gitu. Bahkan mesti agak kenceng supaya cepat itu embunnya hilang gitu. Nah itu jadi repotnya bolak-balik seperti itu aja terus. Karena heater yang kita beli itu emang model yang cuman dicolokkan lighter itu aja. Oke, ada lagi nih Pak pertanyaan dari Edi Kurniawan. Ini pertanyaan ada dua. Yang pertama, mohon dijelaskan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum perjalanan. Monggo dijawab dulu Pak. Jadi yang pertama yang tadi paspor sama visa kita. Terus kalau kita mau bawa kendaraan ya pasti SIM, STNK, sama BPKB, sama SIM internasional. Tapi yang paling banyak ditanya di mereka di luar tuh adalah SIM lokal kita. Nah jadi itu yang perlu nanti kita mesti terjemahkan itu dalam bahasa Inggris ke penerjemah yang authorized ya, jadi kayak ke kedutaan. Nah terus yang selain itu yang paling penting adalah CPD Carnet, jadi paspor mobil. Itu dibuatnya di INI pusat ya. Jadi kita bayar itu per buku 4 juta. Terus udah gitu nanti kita ada deposit
berapa persen? 25% dari harga mobil. Tapi waktu kita kembali, jadi itu berlakunya setahun. Setelah setahun itu dia mesti buat lagi. Tapi kita kan berangkat nggak sampai setahun, cuma 8 bulan. Jadi waktu kita kembali, kita kembalikan si buku paspor tadi, uang kita dikembalikan lagi. Itu jadi tadi visa, paspor, dan lain-lain. Nah, yang paling lainnya adalah tadi CPD Carnet tadi. Oke, itu diurusnya dari IMI ya Pak ya? Asuransi, tapi asuransi itu adalah asuransi setempat. Jadi waktu kita masuk Singapura, asuransi Singapura, kita di Malaysia itu nggak ada, di Thailand kita ditolak, Kamboja ada asuransi Kamboja, di Cina asuransi Cina. Waktu kita di Schengen, kita masuk Schengen tuh dari Finland, itu pakai asuransi Schengen, orangnya baik, kan saya bilang saya lama di Schengen nih sampai 2 bulan kan, tadinya 3 bulan jadi 2 bulan. Udah kamu beli seminggu aja, nanti kamu pas sudah habis seminggu, kamu beli di negara Schengen yang lain. Cuman saya sampai keluar Schengen di Yunani, saya nggak beli asuransi lagi dan oke aja gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak, saat kembali ke Indonesia, bagaimana prosesnya? Apakah kendaraan dikirim lewat kargo atau bagaimana? Terus proses bea cukainya gimana Pak? Nah ini mungkin ada hal yang kalau nanti kalian mau ngirim mobil atau apapun dari Indonesia keluar atau keluar ke Indonesia tuh lebih baik yang pakai kontainer, karena waktu berangkat ini kan kita tuh nggak punya referensi forwarder yang memang pengalaman. Jadi dia ngirim mobilnya tuh nggak pakai kontainer, sehingga bayangkan itu 6 tas spare part, tools dan segala macam itu mesti diturunin semua. Jadi naik kapal yang barengan sama mobil-mobil baru. Nah, mobil baru tuh hanya ada obeng, kunci pas, kunci busi dan lain-lain. Nah, cuman itu aja standar. Nah, terus kita di Singapura mesti ngangkutin itu barang berat itu pakai taksi waktu mobilnya datang. Nah, waktu pulang kita kan karena pengalaman kita ditolak di Thailand, pulang juga kita ditolak di Thailand, akhirnya kita ke Kamboja. Kita ngapalin mobil dari Kamboja pakai kontainer dan itu simple. Jadi barang-barang saya itu semuanya masih ada di dalam mobil. Lalu Pak, ada lagi nih Pak, satu lagi. Ubahan mobilnya apa aja Pak? Mobilnya itu standar benar. Jadi mesinnya nggak saya apa-apain. Saya hanya sebelum berangkat saya servis ganti oli di Auto 2000, terus ganti busi baru, ganti aki, kaki-kakinya standar masih bagus, jadi nggak diganti. Kan itu bukan mobil baru ya, jadi ya semuanya saya hanya ganti ban. Saya pasang kayak anting di depan ya. Kan di Fortuner tuh nggak ada untuk narik dari depan. Jadi kalau misalnya mobil ini 4x4. Nah, kalau mobil itu terprosok, jadi nggak ada untuk tarikannya gitu. Jadi saya buat pengaitnya itu di sasis di bawah, di depan. Untuk interiornya Pak, bagian interior? Interior, bangku belakang, paling belakang saya copot, saya ganti, saya buat rak pakai aluminium. Jadi rak 2 tingkat lah gitu ya. Jadi yang bawahnya saya bisa taruh spare part, atasnya saya taruh. Nah ini ada contoh gambarnya nih. Nah ini modifikasinya seperti ini ya Pak ya, kurang lebih. Ya. Dan ini juga saya disarankan juga nanti kalian kalau emang mau berangkat bawa cabin bag atau bentuknya kayak ransel-ransel gitulah. Jadi setiap turun ke hotel ataupun penginapan ataupun mau kalian tenda pun itu gampang gitu. Lebih praktis ya Pak ya. Mas Bagus mungkin ada. Ini ada satu pertanyaan yang pasti ditunggu oleh banyak pemirsa ya. Jadi dari Mas Bimo Aribowo, habis berapa biaya Pak, seluruh biaya untuk perjalanan kali ini? Kalau boleh kita saya tahu. Saya hitung tepatnya tapi kurang lebihnya ya. Dan ini sebenarnya bisa jauh lebih kurang karena sebenarnya perjalanan kita tuh 5 atau 6 bulan aja bisa. Saya mau kasih tahu sebelum saya nyebut biayanya, saya 2 minggu tuh berhenti di Malaysia, Kuala Lumpur karena ditolak di Thailand. Saya 2 minggu berhenti di Kamboja karena nunggu mobil dari Malaysia. Terus udah gitu 2 minggu lagi saya pulang ke Jakarta, waktu mobil saya taruh di Jerman, karena ngurus visa Kazakhstan. Nah sekarang Kazakhstan itu udah bebas visa, jadi nggak perlu balik lagi. Terus udah gitu sebulan di Kazakhstan, karena kena masalah imigrasi yang hal yang simpel, tapi karena kita lupa lewat jalanan jelek, akhirnya berarti kita ada 2,5 bulan ya buang-buang waktu dan nggak pasti. Jadi kita habis kurang lebih mungkin sekitar 1,5 miliar Pak ya kira-kira. Ya harusnya sih bisa jauh lebih ini, karena kalau kita ngurus permit-permitnya kita tahu ya di sini ada permit, di sana ada permit. Karena ya itu
waktu kita ditorak di Thailand, kita mesti ngapalin mobil dari Malaysia ke Kamboja, itu biayanya aja udah 50 jutaan. Padahal kalau kita bisa lewat Thailand, itu ya nggak akan keluar biaya itu, paling biaya bensin sama makan aja. Belum lagi kita mesti nunggu di hotel selama 2 minggu. Sebelum ditutup, kami mohon closing statement dari Pak Teddy dan Ibu Yana untuk tip-triknya mau seperti apa gitu ya. Pertama sih yang pasti kita ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah lancar semua, sehat-sehat juga semua dalam pandemi ini. Nah kalau saya, jadi ini khususnya buat teman-teman yang pasti muda-muda ya. Jadi moto saya yang saya mau barkan terutama ke anak-anak saya juga waktu kita berangkat adalah ada yang tidak mungkin. Ya mungkin banyak orang bilang lah, tapi kan ngeluarin banyak segitu, tapi yang punya uang lebih banyak daripada saya seperti itu pasti jauh lebih banyak. Tapi mungkin keberanian. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau melakukannya dengan tekun, dengan baik. Terus yang kedua, dengan kita kemarin keliling itu sebenarnya bukan gagah-gagahan ya. Jadi kita juga nggak foya-foya, tapi dengan kita keliling kemarin kita tuh bisa menghargai kita sebagai manusia terhadap manusia yang lain, ya itu agamanya apapun, bangsanya apapun, rambutnya keriting atau lurus, kulitnya putih, hitam atau coklat, pokoknya sepanjang jalan itu saya benar-benar orang-orang baik. Jadi yang saya bilang kayak di Rusia yang mereka nggak ngerti bahasa kita, saya nggak ngerti bahasanya dia, dan yang saya bilang bukan orang Rusia yang educated, tapi mereka tidak melakukan apa-apapun juga, dan kalau dimintain tolong ya mereka membantu. Jadi seperti itu, dan kita bisa melihat luar tuh, kita bisa punya wawasan lah ya, jadi kita bisa lebih menghargai kehidupan ini. Terima kasih Pak Teddy ya, dan Ibu Yana atas sharingnya, waktu juga yang memisahkan kita ya. Terima kasih atas sharingnya, semoga sharing kali ini berguna bagi seluruh teman-teman. Dan tak lupa, selamat sore, selamat berpisah, dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di ngopi selanjutnya. Selamat sore, terima kasih. Sore. Terima kasih Pak Teddy, Bu Yana. Terima kasih semuanya.